Shalom Youth, dalam kesempatan ini gue pengen sharing sedikit dari firman Tuhan yang gue beri judul Hidup Dekat dengan Allah. Sebelumnya gue pengen tanya nih sama teman-teman semua, kalian pernah gak sih ngerasa ada di situasi dimana kalian tuh sadar kalau kalian lagi jauh dari Tuhan? Ketika kalian sharing nih, ya kok, ya Ci, gue tuh sebenarnya lagi jauh dari Tuhan. Apa sih yang bikin kita sadar apa sih yang bikin kita tahu kok kita bisa jauh dari Tuhan? Contoh nih, bisa karena kita yang selama ini sering doa atau saat teduh udah lama nih bolong saat teduhnya. Atau bahkan kita habis berbuat dosa yang ketika kita mau datang minta ampun aja tuh rasanya sungkan gitu, rasanya tuh gak layak. Nah, akar dari semuanya itu adalah dosa kan. Nah, terus ternyata teman-teman, rasa jauh dari Tuhan itu gak cuman pernah dirasain sama kita loh, tapi Yesus sendiri juga pernah ngerasainnya. Apakah iya? Iya teman-teman, dibilang di Matius 27 ayat 46 yang berbunyi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa sih? Kalian pernah bertanya nggak, Yesus yang adalah anak Allah sampai menyerukan kalimat tersebut? Kita mau coba baca lagi di Yesaya 59 ayat 2. Di situ dibilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terus maksudnya apa? Apakah artinya Yesus berbuat dosa? Oh tentu tidak teman-teman. Yang membuat Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah, ngerasa jauh dengan Allah itu karena ketika Yesus berada di kayu salib, ia sedang menanggung dosa umat manusia. Kenapa Yesus mau menanggung dosa kita semua? Agar kita yang seharusnya mengalami keterpisahan dengan Allah itu dibebaskan dari dosa sehingga kita bisa hidup dekat dengan Allah. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa hidup dekat dengan Allah? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan teman-teman, tapi gue cuma pengen bagiin 2 hal ke kalian. Yang pertama yaitu hidup dalam kekudusan. Kita coba balik lagi ke Yesaya 59 ayat 2. Di situ kan dibilang yang menjauhkan kita dengan Tuhan adalah segala kejahatan dan dosa kita. Oleh karena itu penting untuk kita bisa jaga hidup kita agar tetap kudus, jangan terus tinggal di dalam dosa. Karena sebenarnya teman-teman, hidup di dalam dosa itu nggak cuma menjauhkan kita loh, tapi juga mematikan kita. Dibilang di Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Makanya Yesus di kayu salib untuk menebus kita agar kita bisa dibebaskan dari maut. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup teman-teman. Makanya kita dibebaskan dari maut agar kita bisa terus hidup dengan Allah kita yang kudus, Allah kita yang hidup. Lalu poin yang kedua, yaitu hidup dalam hadirat. Kita mau coba baca dulu di Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sebagai gambaran teman-teman, tabir bait suci itu adalah kain yang digunakan sebagai sekat atau pembatas bagian-bagian yang ada di bait Allah. Dari yang terluar sampai terdalam. Dan yang paling dalam itu adalah tempat yang paling kudus karena hadirat Tuhan ada di situ. Yang pada saat itu hadirat Tuhan tuh nggak bisa dimasukin sembarangan orang, hanya imam besar saja. Kenapa? Karena ketika orang berdosa masuk ke situ, itu bisa membuat kita terbunuh teman-teman. Karena begitu kudusnya hadirat Tuhan. Nah itu yang Tuhan tuh nggak pengen terus terjadi sama kita karena itu menjauhkan dia dengan kita yang adalah umatnya. Makanya ketika Yesus berseru menyerahkan nyawanya di ayat 50 tadi, itu sebagai tanda bahwa karya penebusan ia sudah selesai. Bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Dan terbelahnya tabir bait suci itu juga sebagai tanda teman-teman bahwa yang membatasi kita dengan hadirat Allah itu udah nggak ada lagi pemisah kita antara hadirat Tuhan, sehingga hadirat Tuhan udah bisa dinikmatin sama siapa aja yang bahkan sampai sekarang gue dan teman-teman masih bisa rasain. Lalu ketika kita udah tahu 2 hal ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Jangan lupa teman-teman bahwa kabar keselamatan ini juga kita harus bagiin ke orang lain. Dibilang di Matius 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang dasarnya adalah orang Romawi teman-teman. Mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang percaya. Tapi ketika mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dalam dalam kisah penyaliban Yesus, mereka sampai mengaku bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Ini juga menjadi tanda buat kita teman-teman bahwa sebenarnya kabar keselamatan ini, kabar keselamatan dari Yesus ini nggak cuma ditujukan untuk orang Yahudi saja, nggak cuma untuk orang Kristen aja, tapi untuk siapa aja, untuk semua orang, bahkan untuk orang-orang yang belum percaya, agar mereka bisa ngerasain kuasa Tuhan dan mengaku bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. So kesimpulannya teman-teman, agar kita bisa hidup dekat dengan Allah, yaitu tadi jaga kekudusan dan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan.
Dan yang terakhir ialah bagiin kabar sukacita ini ke banyak orang agar setiap orang juga bisa ngerasain kuasa Tuhan dan mengakui bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Ini aja firman Tuhan yang bisa gue sharingin buat teman-teman semua. Semoga memberkati. God bless you.